Kurang lebih 8 tahun hidup selibat dalam satu rumah, tapi semakin dekat justru ia mendengar namanya dipanggil terus-menerus. Ih, kuntilanak ya? Sang perempuan menyatakan dirinya adalah perawan Maria. Lukisan Bunda Maria inilah yang kini menjadi ikon Bunda Maria dari Guadalupe, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 9 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Juan Diego Cuauhtlatoazin, pelindung penduduk asli Amerika. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di dunia baru alias benua Amerika di awal abad ke-16. Benua yang baru ditemukan di akhir abad ke-15 itu menjadi tempat yang menarik bagi orang-orang Eropa untuk dijelajahi. Orang-orang Eropa beramai-ramai melakukan ekspedisi ke benua Amerika dan tentunya juga dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin menginvasi, namun juga ada yang menjalankan misi pemberitaan Injil. Salah satu ordo yang menjalankan misi adalah para misionaris Fransiskan. Mereka datang ke Tenochtitlan, Kekaisaran Aztec di tahun 1521. Beberapa warga lokal kemudian menerima para misionaris itu dan salah satu di antaranya bernama Cuauhtlatoazin. Selama beberapa waktu lamanya mendapat pengajaran dari para misionaris Fransiskan, ia dan istrinya kemudian percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis dengan nama Juan Diego dan Maria Lucia. Mereka juga memutuskan untuk menjalankan hidup suci dan selibat dalam perkawinan mereka setelah mendengar beberapa pengajaran para Fransiskan tentang kemurnian. Kurang lebih 8 tahun hidup selibat dalam satu rumah, Maria Lucia dipanggil terlebih dahulu ke surga tahun 1529. Diego tentu merasa sedih, tapi ia lebih banyak menerima kejadian itu sebagai sebuah berkat daripada sebuah musibah, guys. Setelah kematian istrinya, laki-laki kelahiran 12 Juli 1474 ini justru hidup semakin rohani dengan memperbanyak waktu doa dan ke gereja, meski dalam cuaca yang gak bersahabat sekalipun. Hidup rohani yang semakin dalam mengantarkannya pada suatu kejadian yang tak terduga, guys. Tanggal 9 Desember 1531. Waktu itu ia sedang berjalan ke pusat misi Fransiskan di Tlatelolco. Nah, rute perjalanannya ini biasa melewati suatu bukit yang bernama Bukit Tepeyac. Gak seperti biasanya. Di hari itu, tiba-tiba saat melewati bukit, ia mendengar ada suara burung bernyanyi yang merdu banget. Karena penasaran, ia lalu mengikuti bunyi ini ke atas puncak bukit. Tapi semakin dekat, justru ia mendengar namanya dipanggil terus-menerus. Suaranya ini kayak suara wanita muda, tapi wanita muda mana yang susah-susah naik ke atas bukit cuma buat manggil dia? Ini kalau dalam film-film horor sih udah serem banget gak sih, guys? Tapi Diego yang mungkin gak takut sama hantu itu terus mencari keberadaan suara tersebut. Dan akhirnya setelah di puncak bukit, ia benar-benar bertemu seorang wanita muda yang... Ih, kuntilanak ya? Bukan. Selesain dulu nih ngomongnya nih. Ia bertemu seorang wanita muda yang berpakaian sangat terang. Lalu perempuan itu berbicara kepadanya dalam bahasa Indian Nahuatl atau bahasa ibunya sendiri. Sang perempuan menyatakan dirinya adalah perawan Maria dan meminta Juan Diego untuk memberitahu uskup Meksiko, seorang Fransiskan asal Spanyol bernama Juan de Zumárraga, supaya sebuah gereja dapat dibangun di tempat ia berdiri saat itu. Sadar bahwa perempuan yang sedang berbicara dengannya ini adalah Santa Perawan Maria, ia langsung patuh terhadap permintaan Bunda dan pergi melakukan seperti yang diminta. Bapak Uskup yang mendengar permintaan ini merasa aneh dan nggak percaya, guys. Ini kamu beneran dapat penampakan Bunda Maria? Coba deh kamu kasih tanda. Kalau kamu kasih tanda, saya bakal percaya. Ini uskupnya bukan jahat atau nggak beriman ya, guys. Tapi menjadi uskup itu memang harus kritis kalau ada laporan-laporan seperti itu, guys. Untuk meminimalisir berita-berita hoax dari oknum-oknum ya, guys. Diego lalu kembali ke Bukit Tepeyac dan menjelaskan kepada Bunda. Aduh Bunda, itu Bapak Uskup nggak percaya loh sama saya. Beliau minta tanda. Kayaknya Bunda salah orang deh. Mungkin Bunda bisa mengutus orang lain aja deh. Karena saya sepertinya nggak layak deh menerima tugas ini. Bunda Maria lalu mengatakan kepada Diego kalau ia cukup berbicara kepada Bapak Uskup atas namanya.
Pria keturunan suku Indian Aztec ini kemudian dengan taat kembali ke tempat Bapak Uskup untuk menyampaikan pesan Bunda sekali lagi. Tapi sayangnya Bapak Uskup kembali menolak dan meminta tanda untuk kedua kalinya. Diego lalu mengatakan kepada Bunda kalau usahanya yang kedua kali tersebut juga gagal. Yang menarik adalah Bunda berjanji pada Diego bahwa dia akan memberinya tanda pada hari berikutnya. Keesokan harinya, ia mendengar kabar kalau pamannya, Juan Bernardino, sedang sakit parah. Lewat berbagai pertimbangan, ia memutuskan tidak pergi ke Bukit Tepeyac karena ia ingin mencari seorang pastor untuk sakramen pernikahan pamannya. Dalam perjalanan menjauhi Bukit Tepeyac, Bunda Maria mencegatnya dan mengatakan kepadanya bahwa pamannya tidak akan mati. Bunda lalu memintanya naik ke atas bukit dan mengumpulkan bunga yang tumbuh di sana. Diego lalu mengumpulkan bunga-bunga itu di dalam mantelnya dan membawanya ke hadapan Bapak Uskup. Setelah mantel dibuka, Bapak Uskup sangat kaget guys. Karena bunga-bunga itu adalah bunga-bunga yang gak seharusnya tumbuh di musim itu. Dan di bukit itu sebenarnya hanya ada semak belukar dan kaktus guys. Selain itu, dalam mantelnya juga ada gambar lukisan Bunda Maria. Padahal tidak ada lukisan apapun yang ia bawa saat mengambil bunga. Lukisan Bunda Maria inilah yang kini menjadi ikon Bunda Maria dari Guadalupe guys. Bapak Uskup yang tercengang lalu percaya akan segala hal yang disampaikan Diego. Dan segera setelah itu dimulailah pembangunan sebuah gereja yang sekarang dikenal dengan nama Basilica of Our Lady of Guadalupe di Mexico City. Setelah peristiwa 4 kali penampakan Bunda Maria itu, Juan Diego hidup biasa menjadi seorang pertapa dan menjadi teladan bagi masyarakat luas. Bahkan para orang tua mendambakan anak-anaknya mempunyai sifat suci seperti Diego. Diego kemudian wafat dengan tenang di tahun 1548, lalu dibeatifikasi dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1990 dan tahun 2002. Salah satu keajaiban yang membuatnya dinyatakan kudus adalah saat upaya bunuh diri seorang pecandu narkoba bernama Juan Jose Barragan Silva. Jose yang waktu itu berumur 20 tahun menusuk dan menjatuhkan dirinya sendiri dari balkon apartemen setinggi 10 meter guys. Ibunya Esperanza gagal memegang kakinya sehingga Jose jatuh dengan kepala duluan menyentuh tanah dan menyebabkan tulang belakang, leher, dan tengkoraknya luka berat guys. Esperanza yang menyaksikan sendiri anaknya jatuh langsung memohon bantuan Juan Diego. Karena meskipun Juan Diego belum menjadi seorang santo pada waktu itu, Juan Diego dihormati karena penampakan Bunda Maria kepadanya. Ajaibnya, Jose yang waktu itu dalam kondisi koma di rumah sakit sembuh dalam 3 hari guys. Wah, padahal secara logika dan ilmu medis seharusnya dia langsung tewas di tempat gak sih? Orang 10 meter loh guys jatuhnya. Dan satu lagi nih yang menarik guys. Peristiwa jatuhnya Jose ini bertepatan dengan hari beatifikasinya Juan Diego loh. Gila, pas banget kan guys? Keren banget, luar biasa. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, Itu kok kenapa Bunda nggak memberi tanda aja sih dari pertama? Harusnya Bunda tahu dong, kan uskup nggak gampang percaya. Sebenarnya jawabannya simple guys. Karena ada proses berharga yang kita semua bisa pelajari. Wah, gimana tuh maksudnya? Masing-masing dari kita tentunya adalah orang-orang yang seperti Santo Juan dipilih Tuhan untuk melaksanakan karya di dunia ini. Namun ada kalanya kita dalam melaksanakan misi itu mendapat kesulitan dan penolakan. Nah, proses berharga inilah yang bisa kita pelajari. Proses ketika kita ditolak, proses ketika orang-orang tidak percaya apa yang kita bicarakan, proses ketika kita hampir putus asa dalam berkarya. So, lewat kisah hidup Santo Juan, semoga kita bisa terus berjuang ya guys dalam mewartakan kasih Allah di dunia ini. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Juan Diego. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Dos vidania!